Pada video sebelumnya kita sudah belajar cara menentukan prefix yang paling efektif. Nah, di sini saya sudah gambarkan lagi bahwa kita punya 100 basic, dan dari hasil perhitungan yang sudah kita lakukan pada video sebelumnya, prefix yang paling efektif untuk digunakan adalah /25. Nah, di sini selanjutnya kita akan belajar menggunakan IP address yang akan kita gunakan di video sebelumnya. Juga saya sudah menjelaskan IP public dan IP private. Jadi teman-teman ingat bahwa di jaringan lokal atau WAN, pastikan teman-teman menggunakan IP private. Di sini saya juga menjelaskan 3 range IP address yang kita bisa gunakan. Nah, dalam hal ini kita akan pakai range yang manapun, mau yang 10 atau 172 atau 192.168. Nah, dalam ini kita akan coba pakai range yang terakhir dulu, yaitu 192.168. Jadi di sini saya akan menggunakan IP address 192.168.0.0. Nah, ingat, nanti yang perlu kita perhatikan hanya angka terakhirnya aja, sedangkan 3 angka di awal kita abaikan dulu. Ini ada namanya IP lokal, subnet mask, IP network, IP broadcast, dan IP range. Pertama, kita cari dulu total IP-nya. Harusnya teman-teman sudah mengerti ya total IP-nya berapa. Jadi gampang aja, tinggal 2 pangkat 32 dikurangi prefix-nya. Dalam hal ini prefix yang paling efektif untuk digunakan yaitu /25. Jadi 32 dikurangi 25, di sini 2 pangkat 7, hasilnya 128. Nah, kalau teman-teman mungkin lupa, silahkan buat tabel perpangkatan seperti tadi, dimulai dari 2 pangkat 1 sampai 2 pangkat 8. Nanti kalau teman-teman sudah terbiasa dengan komputer network, sudah sering melakukan subnetting, pasti teman-teman akan hafal dengan sendirinya. Jadi tidak usah khawatir awal-awal. Jadi sekarang kita sudah bertemu total IP-nya, yaitu 128. Selanjutnya kita akan belajar subnet mask. Subnet mask itu apa? Subnet mask itu sebenarnya sama halnya dengan prefix. Jadi kita melakukan konfigurasi IP address itu kalau ada yang menggunakan prefix, ada yang menggunakan subnet mask. Jadi tergantung sumbernya. Contohnya misal Mikrotek itu menggunakan prefix. Prefix Cisco itu menggunakan subnet mask. Kalau sumber lain itu mungkin beda. Ada yang menggunakan prefix, ada yang menggunakan subnet mask. Contoh lain misal Windows itu sering menggunakan subnet mask. Jadi kalau melakukan konfigurasi IP address, kita menggunakan subnet mask. Tapi kalau menggunakan sistem Linux biasanya dia menggunakan prefix, tapi ada kalanya menggunakan subnet mask juga. Intinya adalah prefix dari subnet mask itu sama saja. Di masing-masing sumber ada yang menggunakan prefix, ada juga yang menggunakan. Selanjutnya saya akan coba kirimkan paket tracer dulu. Jadi di sini saya akan coba dulu tracernya. Nah, kemarin kita punya PC di sini yang sudah dikonfigurasikan dengan IP address. Kita akan cek lagi ke PC 0. Misal kita masuk bagian desktop, kemudian IP configurate. Nah, kalau kita perhatikan di sini bahwa kita diminta untuk melakukan konfigurasi IP address dan subnet mask. Di sini kita tidak untuk memasukkan prefix. Jadi intinya bahwa kalau hanya kita menggunakan prefix, ada kalanya kita menggunakan subnet mask. Nah, sekarang kita akan belajar cara menghitung subnet mask. Subnet masknya berapa? Kita akan coba hitung. Caranya adalah 256 dikurangi total IP. Dalam hal ini 256 dikurangi 128. Karena tadi untuk /25 total IP-nya 128. Jadi 256 dikurangi 128 itu hasilnya 128 juga. Nah, selanjutnya di tracer tadi penulisannya 4 bagian juga. 255.255.255.0. Subnet masknya kita akan coba hitung. Caranya adalah 256 dikurangi total IP. Dalam hal ini 256 dikurangi 128.
Karena tadi untuk slash 25 total IP-nya 128. Jadi 256 dikurangi 128 itu hasilnya 128 juga. Nah, selanjutnya di tracer ini tadi penulisannya 4 bagian juga. 255.255.255.0. Jadi contoh subnet masknya adalah 255.255.255.0. Nah, untuk 125 tadi kita berhasil melakukan perhitungan bahwa subnet masknya adalah 128. Nah, 18 itu adalah angka terakhir. Jadi dalam hal ini menggantikan hasil adalah subnet masknya adalah 255.255.255.128 seperti ini. Jadi hasil perhitungan tadi kita menggunakan di angka terakhir. Sampai saat ini kita telah berhasil menghitung subnet masknya. Selanjutnya kita nanti akan belajar cara menghitung IP network, IP broadcast, dan IP range. Tapi saya rasa video ini cukup sampai di sini saja. Kita akan bahas di video berikutnya.